Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermajelis bersama dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran, di mana surat ini merupakan surat yang agung, yang mulia, yang berisi di dalamnya tentang prinsip dan sejarah yang berkaitan dengan tauhid, dengan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihissalam yang terdapat dalam ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sesungguhnya aku mewafatkanmu, maksudnya adalah menidurkanmu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan telah menyucikanmu dari orang-orang kafir. Ini adalah kisah di mana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan dari orang-orang kafir. Sampai akhirnya orang kafir berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam setelah peristiwa ini, hingga muncullah agama Nasara yang berkembang sedemikian rupa. Setelah peristiwa ini, di dalam ayat 62 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ini adalah kisah yang benar. Jadi kisah mengenai diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang terjadi setelahnya yaitu perselisihan antara orang Nasrani, ini memang benar, memang seperti itu. Tidak seperti anggapan orang-orang kafir, tidak seperti keyakinan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disalib
Padahal yang disalib bukan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguh ini adalah kisah yang benar mengenai Nabi Isa. Wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah. Dari sini, dari semua kisah yang ada tentang Nabi Isa, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Bahwa semua kisah dari awal sampai akhir ini memang kehendak Allah seperti itu. Ditegaskan dengan wa innallaha lahuwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa. Dari semua peristiwa yang sudah dibuat, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, memang Allah menghendakinya seperti itu. Maka kita sebagai seorang mukmin yang ada hanyalah mengimani. Yang ada hanyalah mempercayainya. Ketika ada berita seperti ini, Nabi Isa diangkat ke langit, nalar kita itu tidak masuk. Kita tidak bisa memikirkan hal itu. Bagaimana mungkin manusia diangkat ke langit? Tapi ketika itu sudah diberitahukan, ini adalah maha perkasanya Allah memang seperti itu. Kekuasaan Allah seperti itu, ya sudah kita terima. Kita terima, tidak ada dalam pikiran kita namanya tauhid, ya, namanya keyakinan itu harus diterima tanpa pertanyaan. Namanya dogma, itu ya seperti itu. Prinsip seorang mukmin itu seperti itu. Dalam kisah Nabi Isa, yang kita percaya, yang kita yakini adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Fa in tawallaw fa innallaha 'alimun bil mufsidin. Dan jika tawallaw, mereka itu berpaling. Tawallaw, wallau itu artinya a'radu, atau a'radu itu berpaling. Dan jika setelah mendapatkan kisah yang sebenarnya dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini berpaling. Mereka tidak sepakat, mereka menolak berita ini, mereka menolak ayat ini. Maka apa kata Allah? Fa innallah, sesungguhnya Allah alim, mengetahui bil mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Ini sifat orang Nasrani, ya, yang menolak keyakinan ini, kata Allah, disifati dengan orang-orang yang merusak, orang-orang yang berbuat kerusakan. Subhanallah. Dalam kitab tafsir disebutkan merusak ini merusak akidah mereka sendiri, merusak keyakinan yang dulu lurus, keyakinan yang lurus, kemudian mereka rusak sendiri. Maka kerusakan yang hakiki itu ya, kerusakan yang sebenar-benarnya rusak itu adalah rusak tauhid. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan ya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Terdapat kerusakan di dalam
lautan dan daratan bima kasabat aidinnas. Itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kerusakan di sini apa? Bukan kerusakan zahiriyah. Iya, memang ada penjelasan begitu. Bumi rusak, laut rusak, alam itu rusak karena tangan manusia. Iya. Tapi ada tafsir yang lain menyebutkan kerusakan di sini maksudnya kerusakan akidah. Dzaharul fasad. Kerusakan yang betul-betul nampak di lautan dan di darat ini ternyata adalah kerusakan akidah, kerusakan tauhid. Yang dari kerusakan tauhid itulah menimbulkan kerusakan fisik, kerusakan daratan, wis kabeh ditebangi, kabeh dikerui, ya, kabeh dirusak, ya, rusak lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Karena rusak tauhidnya, rusak akidahnya, rusak imannya, sing diburu donya. Jadi dia tidak mempertimbangkan keseimbangan alam, bahwa alam itu perlu dijaga. Seorang muslim itu tidak sembarangan menebang pohon, tidak sembarangan merusak bumi. Itu akhirnya hilang semua itu. Akhirnya memunculkan kerusakan zahiriyah, kerusakan bumi. Sampai akhirnya terjadi banjir di Sumatera itu sampai seperti itu, Masya Allah. Itu karena ya memang imannya itu sudah hilang. Yang diburu itu hanyalah duniawi. Kemudian di ayat yang selanjutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Nah, di sini disebutkan qul oleh fi'il amr, kalimat perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ahlal kitab ta'alau, wahai ahli kitab, maksudnya di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Hanya semuanya kena. Walaupun kisahnya Nabi Isa ini menjurusnya kepada orang Nasrani, tapi akhirnya semuanya kena. Wahai ahli kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Hanya ini mulai Rasulullah setelah diwahyukan semua sejarah awal mula kekafiran ini, Rasulullah diseru untuk mendakwahkan tauhid. Wahai orang Yahudi, Nasrani, wahai orang Kristen, orang Yahudi, kemarilah kalian, diajak. Kita bersepakat pada satu prinsip yang sama. Kalimat. Kalimatin sawa. Maksudnya kalimat yang sama ini apa? Maksudnya adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat tauhid itu ya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajak didakwahi oleh Nabi. Sudahlah, kita bersama-sama sepakat pada satu prinsip, pada satu tauhid. Sekarang tinggalkan semua keyakinan-keyakinan yang dulu, yang pernah kalian yakini tentang Nabi Isa. Itu semuanya dihilangkan. Kita sepakat pada satu tauhid, satu kalimat la ilaha illallah.
Yaitu apa? Allah na'budu illallah. Yaitu kalimat ini maksudnya adalah kita tidak menyembah illallah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Di samping kita mengesahkan Allah, kita hanya menyembah kepada Allah saja, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Bentuknya apa? Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Dan tidak menjadikan, ittakhadha yattakhidhu itu menjadikan, mengambil, maksudnya di sini maksudnya menjadikan antara kami dengan kalian arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbab itu dari Rabb, Tuhan. Nah, mengapa disebutkan arbaba? Karena Tuhan-Tuhan yang dijadikan dari selain Allah itu ternyata tidak satu, macam-macam. Jadi sekutu yang dijadikan oleh mereka itu sekutunya Allah itu tidak cuma satu. Makanya dalam kitab tafsir, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan arbab itu bisa berupa berhala. Dan berhala itu kan buatannya ada dua jenisnya. Ada asnam, ada ausan. Kalau asnam itu berhala yang terbuat dari semua benda selain batu. Kalau ausan itu adalah berhala yang terbuat dari batu, itu ausan. Kalau asnam itu bisa kayu, bisa semen, semen yang dibikin patung itu asnam, bisa besopo ae. Dan juga arbab yang lain, seperti mungkin manusia yang dijadikan Tuhan, atau sesembahan yang lain yang dijadikan Tuhan, yang diposisikan sebagai Tuhan yang disembah. Makanya ini umum. Karena apa? Orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka itu menjadikan Tuhan itu tidak hanya satu. Bahkan dalam prinsipnya orang Nasrani itu ada Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Salisun salasa. Artinya Tuhannya lebih dari satu. Dalam prinsip ketuhanan saja itu sudah lebih dari satu. Fa in tawallau, dan jika wahai Muhammad, jika mereka tidak mau sepakat dalam satu tauhid, ini seolah-olah Allah itu mengetahui kalau dakwah kepada orang Yahudi Nasrani ini bakal mental. Jadi seolah-olah itu Allah itu udah ngerti mau didakwahi kayak gimana. Namanya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka nggak akan mau. Maka apa kata Allah? Faqulu syhadu bi anna muslimun. Nyatakan di hadapan mereka, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau kamu tetap nggak mau sepakat pada kalimat tauhid, katakan kepada mereka, qafaqulu syhadu, saksikanlah
bi anna muslimun. Sesungguhnya kami itu orang-orang muslim, ya. Kami adalah orang beriman. Walaupun kalian tidak mau bersepakat kepada kami, tetap kami kokoh pendirian iman kami. Ya. Ini artinya apa? Penawaran kita kepada orang kafir. Gitu. Walaupun penawaran itu ditolak, jangan sampai itu menggoyahkan iman kita. Jangan sampai. Kan kalau biasanya kan dalam urusan duniawi, misalkan ada tawar-menawar. Terus tawaran kita ditolak, itu kan kita kan kayak mulai pesimis gitu. Kita mulai ragu-ragu pada penawaran kita. Loh, aku wis tawa-tawa neng wong liya tapi ora enek sing nampa. Nah, itu kan kita mulai ragu-ragu pada penawaran itu. Sing salah iki apa aku? Ya. Dalam urusan duniawi itu begitu. Tapi dalam urusan dakwah tauhid, dalam urusan dakwah itu nggak boleh begitu. Kalau kita sudah dakwah kepada orang lain nggak menerima, ya sudah, saya tetap muslim, saya tetap yakin pada keyakinan saya. Jangan sampai ketika kita mendakwahkan tauhid, orang tidak menerima, terus ada yang ragu-ragu. Apa salah aku keyakinanku kaya ngene. Makanya ada satu hadis, ya, nanti akan ada ayat di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu saking mereka itu pengennya mengajak umatnya Nabi Muhammad itu masuk ke agama mereka itu berbuat makar. Caranya bagaimana? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Mereka itu membuat makar. Bikin makarnya itu nggak main-main, Pak. Jadi pagi hari mereka menyatakan masuk Islam. Es melok Nabi Muhammad lah. Isuk-isuk dadi wong Islam, wa yumsi kafiron. Sore harinya mereka murtad. Itu bukan berarti alamiah, bukan, tapi memang direncanakan begitu. Agar supaya apa? Agar supaya mereka itu menunjukkan bahwa agamanya Muhammad itu meragukan. Sampai seperti itunya. Sehingga mereka masuk Islam di pagi hari, yo melok sholat, yo melok ngaji. Nah, dengan sengaja sore harinya itu menyatakan murtad. Saya menyatakan murtad karena ini agama nggak benar. Ya. Nah, orang-orang yang imannya lemah itu pasti langsung terpengaruh. Pasti langsung terpengaruh, langsung goyah. Deloken orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu ahli kitab. Mereka itu yang tahu, yang paling ngerti agama, yang paling paham tentang Muhammad, itu saja keluar dari Islam. Yo sadhe melok-melok ae. Lah kono sing luwih paham metu. Ya. Itu sampai begitunya mereka itu, ya. Mereka itu membuat makar. Membuat makar. Tapi ya, hal itu tidak akan menggoyahkan imannya orang-orang yang sudah kuat, itu nggak akan tergoyahkan. Bahkan itu akan menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri, mereka yang akan bingung sendiri. Semakin mereka mendakwahkan kesyirikannya itu, semakin mereka itu menyerukan tentang keyakinan mereka, semakin mereka ragu-ragu, semakin mereka ragu-ragu. Makanya banyak ya, kalau orang Yahudi Nasrani itu berdiskusi dengan orang Muslim, dengan orang Islam, mereka berdiskusi keyakinan, akhirnya mereka bingung sendiri. Itu sudah banyak, Pak, yang seperti itu. Semakin mereka mempertahankan keyakinannya, saya bingung dewe. Akhirnya runtuh keyakinan itu. Makanya pendeta-pendeta yang berdiskusi dengan ulama itu biasanya kalah. Ya. Akhirnya mereka beriman kepada Allah. Ya, subhanallah. Nah,
Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Nah ini. Kemudian setelah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani ini ngeyel, ya, disuruh bertauhid nggak mau. Mereka itu ternyata mulai mencari pembenaran. Terus piye carane ben agama iki bener. Nah, salah satu pembenaran yang mereka buat, ya, pembenaran yang mereka buat terus piye amprehe agamane ben ketok bener, agamane ben ketok gak salah, ya. Itu adalah salah satunya mereka itu mengangkat Nabi Ibrahim atau menganggap Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani. Oyo-oyoan Nabi Ibrahim. Lima tuhajun, mengapa kalian itu berdebat? Kalian itu berhujjah, ya, tentang Nabi Ibrahim. Akhirnya bawa-bawa Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu turunnya setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jauh. Jauh Nabi Ibrahim itu sebelum diturunkannya Taurat, ya, dan sebelum diturunkannya Injil itu Nabi Ibrahim duluan. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim itu penganut agama Yahudi dan Nasrani? Padahal duluan Nabi Ibrahim begitu, ya. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di, dan tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelahnya. Setelah zamannya Nabi Ibrahim. Ya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian tuh mikir? Itu. Jadi orang itu kalau sudah mencari pembenaran itu biasanya kalau dihadapkan dengan logika itu nggak akan masuk. Makanya keyakinan yang batil itu nggak akan rasional. Wes gak masuk akal intinya. Berbeda dengan tauhid. Tauhid itu masuk akal. Wes gampangane, corone bodoh-bodohnya berpikir, ya kan, mengenai prinsip ketuhanan Nabi Isa. Loh, Nabi Isa nih loh, itu kan setelah Nabi Isa itu kan nabi. Kalau mereka tidak menganggap Nabi itu Tuhan, nah terus Nabi Adam itu siapa? Kan duluan Nabi Adam, manusia pertama Nabi Adam. Ya wes umpama tidak mengakui Nabi Adam itu nabi, terus nek cara kasare makhluk pertama di bumi itu monyet, berarti lebih dahulu monyet daripada Nabi Isa itu kan. Logikanya begitu. Nah, terus yang menciptakan monyet itu siapa? Yang menciptakan bumi itu siapa? Kan gampangnya no. Terus nek Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan, terus yang gawe bumi langit itu siapa? Nah, itu sudah dari situ saja itu sudah gak masuk akal. Beda dengan Allah, gampang sekali. Tinggal ambil prinsip hukum kausalitas, ya, hukum sebab akibat. Itu sudah secara ilmiah menunjukkan Allah itu ada. Adanya langit, bumi, ya, bumi dengan segala isinya, ya. Ini ya, nggak mungkin ini tiba-tiba, gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba. Tinggal di gini kan bisa diturunkan ininya apa namanya? Tinggal diturunkan bisa. Memang agak masalah lampunya. Oke. Baik. Jadi
Jika menarik hukum kausalitas itu, contoh misalkan ya air ini, misalkan ini, ya kan? Ini kan nggak mungkin tiba-tiba ada di sini, pasti ada yang buat. Ya. Enak saya gawe, enak saya ngeterne. Ini seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu itu tanpa sebab. Begitupun jagat raya ini nggak mungkin tiba-tiba celing enek, nggak mungkin. Ada yang menciptakan. Gitu. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan selanjutnya banyak yang lain. Baik. Afala ta'qilun, tidaklah kalian berpikir, apakah tidak berakal? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Mengapa ya kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui? Ya. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu pada sesuatu yang jelas-jelas mereka ketahui mengenai kerasulan Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil pun ada kalimat Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir turun itu namanya Nabi Muhammad. Itu sudah disebutkan dan mereka tahu, mereka paham itu. Dalam perkara yang benar-benar mereka ketahui saja, mereka itu berbantah-bantahan. Oh enggak, ini Nabi terakhir jangan Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan dari golongan kita. Mereka itu berbantah-bantahan, padahal itu benar, sesuai dengan ilmu mereka. Itu saja, mereka itu masih berbantah-bantahan. Apalagi ya pada sesuatu yang tidak diketahui. Tentang diangkatnya Nabi Isa, itu perkara gaib. Ya, tentang ketuhanan, tentang prinsip ketuhanan. Dan lain-lain. Tentang Nabi Ibrahim. Ya. Padahal mereka nggak tahu menahu tentang Nabi Ibrahim. Ya, kok Nabi Ibrahim ditarik, dilibatkan ke dalam tauhid mereka. Nabi Ibrahim agamanya Nasrani, Nabi Ibrahim agamanya Yahudi. Dari mana? Itu kan mengada-ada. Gitu kan. Antum oleh hajatum fi ma lakum bihi ilm, falimat hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu. Makanya kalau pengen tahu itu carilah pengetahuan dari Allah. Lewatnya siapa? Lewatnya ya Nabi Muhammad itu. Kalau pengen tahu yang sebenarnya tentang Nabi Isa, ya lihatlah Al-Quran melalui Rasulullah, kan begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kalian tuh nggak tahu, kalian nggak paham. Makanya orang Yahudi Nasrani itu benar-benar tersesat, nggak paham. Kalau kita kasih paham, ya, dikasih paham ya. Itu ada yang menerima, ada yang enggak. Yang menerima ya mlebu Islam ya. Yang tidak mau ya wes tetap dalam kesesatan. Ngeyel akhirnya nyari pembenaran dan lain sebagainya. Jenengan ya gak percaya ya, buka YouTube ya, diskusi orang Kristen dengan orang Islam ya. Atau obrolan mungkin podcast ya tentang itu ya, tentang Kristen dengan Islam. Nanti ketahuan siapa yang bingung itu kelihatan betul yang bingung. Banyak podcastnya ya, atau obrolan tentang itu di YouTube ya. Itu ketahuan sekali ketika menjelaskan sambil bingung sama orang yang menjelaskan sambil yakin, itu kan kelihatan wajahnya. Dan itu kelihatan kok bingung muter-muter ke sana. Terus ujung-ujungnya kami meyakini seperti itu keyakinan kami. Dalam keyakinan kami begini. Jadi gak masuk akal. Jadi tidak objektif, sudah subjektif.
Ya keyakinan kami begitu. Kami meyakini begitu. Ya sudah, hanya mentok. Dah, ya wis lakum dinukum waliyadin. Karena begitu. Nah, makana Ibrahim, kemudian Allah mengabarkan makana Ibrahimu Yahudiyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan orang Yahudi. Makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, dan tidak Nasrani juga. Ya. Walakin kana hanifam muslimah. Namun yang benar itu adalah Nabi Ibrahim itu hanif, orang yang lurus. Makanya hanif, agamanya itu agama yang lurus. Hanifah, muslimah, orang yang pasrah, orang yang Islam. Makanya Islam itu ada dua makna, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum ya Islamnya nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya itu agamanya Islam. Tapi Islam secara umum. Islam secara khusus ya Islamnya Nabi Muhammad ini, Islam kita ini. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini Islam kita. Nah, adapun Hanifah ini agama yang lurus. Maka beberapa ulama mengatakan karena diambil dari Hanif, ya, orang yang lurus, maka ada yang menamai agamanya Nabi Ibrahim itu agama Hanafiyah. Hanafiyah itu sifatnya, sifat agama itu lurus. Ya. Sebenarnya disebutkan guru kami dulu, ya, beliau mengambil referensi dari kata Hanifah muslimah ini, maka agamanya, sifat agamanya Hanafiyah, agama yang lurus, ya, bertauhid begitu. Ya. Kalau dene saiki agamane rena-rena itu kan yang menamai kan manusia. Maka agama yang selain Islam ya, kan ya, agama yang diakui oleh Allah kan hanya Islam. Agama yang lain ya namanya ya dinamai sendiri. Kristen, ya, Kristen Katolik, Protestan, Yahudi, ya, Konghucu, ya, dan lain-lain sebagainya itu. Itu yang menamai ya manusia itu sendiri, ya. Tidak diakui, ya. Karena inna dina indallahi al-Islam. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang yang musyrik, tidak menyekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa selain agama Islam itu musyrik, sudah pasti musyrik. Ya, walaupun memang para ulama membagi ya kategori musyriknya orang Yahudi dan Nasrani ini berbeda. Ya, berbeda. Ada yang menganggap mereka itu musyrik tapi masih dikategorikan ahlul kitab. Ya, sehingga sebagian pendapat mengatakan kalau seorang muslim menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, nikahnya tetap sah. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun konteksnya di Indonesia menurut fatwa MUI, ya, kalau nggak salah fatwa tahun 90-91, ya, itu di buku permasalahan-permasalahan fikih itu disebutkan seperti itu. Jadi fatwa khusus di Indonesia itu haram. Kalau ada orang laki-laki yang muslim menikah dengan wanita Kristen, karena madorotnya lebih banyak. Beda kalau di Barat, ya kan, memang jumlahnya minoritas, ya, mungkin terus orang petuk wong wedok akhirnya rabi ya orang Kristen di Amerika atau di Afrika atau di mana yang non muslimnya minoritas, ya. Fatwa itu bisa diterapkan di situ. Tapi kalau di Indonesia, loh, wong Islam pirang-pirang, dadak golek wong Kristen, ya. Sehingga fatwanya haram, ya, tidak diperbolehkan. Maka minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina tabas. Sesungguhnya orang yang dekat
ya, aulan nas, orang yang dekat di sini maksudnya orang yang paling dekat imannya, yang mirip dengan imannya Nabi Ibrahim, ya, yang dikatakan orang-orang yang benar, orang yang dianggap satu lingkaran dengan Nabi Ibrahim itu adalah laladzina tabau, adalah orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Ya siapa? Ya umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Ismail, termasuk Hajar, dan seterusnya, ya. Termasuk keturunannya. Wahadan nabiyu, dan Nabi ini, ya. Jadi selain pengikutnya tadi, yang merupakan orang-orang yang terdekat, orang yang sama-sama benarnya dengan Nabi Ibrahim, itu adalah wahadan nabi. Hadan nabi ini maksudnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akidahnya paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Makanya milah, ya, agama, ajaran agamanya Nabi Ibrahim ini tetap dipertahankan di dalam ajarannya Nabi Muhammad SAW. Milah Ibrahim ini tetap dipertahankan. Makanya suri tauladan itu dalam Al-Quran disebutkan dua. Uswah hasanah itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dalam sholat, satu-satunya Nabi yang kita sebutkan selain Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Dalam tasyahud akhir, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gak disebut Sulaiman, gak disebut. Ya. Wa ala ali Sulaiman, mboten wonten. Gak ada. Yang disebut adalah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa juga, bukan Nabi Nuh, tapi Nabi Ibrahim. Karena memang sangat dekat akidahnya dengan Nabi Muhammad, dekat. Wahadan nabi itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ya, makanya kalimat nabi, ya ayyuhan nabiyyu, itu dalam Al-Quran kalau disebutkan ya ayyuhan nabi, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Walladzina amanu, Masya Allah. Dan yang dekat dengan milah ajarannya Nabi Ibrahim itu selain pengikutnya, kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad, yang ketiga adalah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa? Yo kita ini. Kita ini adalah orang yang dalam lingkaran ajarannya Nabi Ibrahim sama. Makanya dalam banyak ibadah itu kita itu membawa ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, subhanallah, dalam doa iftitah pun juga disebutkan seperti itu, ya. Iftitah wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu kalimatnya itu hanifah muslimah, itu kan kalimatnya sama dengan ayat ini, hanifah muslimah juga. Sama dengan sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman, pelindung, temannya orang-orang yang beriman. Allah itu adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Jadi memang orang beriman ini mempunyai derajat khusus di sisi Allah, yaitu derajat walinya Allah. Nah, sekarang tinggal kita. Saya tenanan jadi walinya Allah apa enggak? Kadang-kadang awake dhewe iki wis diakoni oleh Allah itu bahwa kita itu walinya Allah, tapi kita sendiri yang menjauh kadang-kadang. Makanya apa itu wali? Wali itu adalah al-mu'minun al-atqiya, orang-orang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi itu ajaran Nabi Ibrahim, kemudian milahnya Nabi Ibrahim, bagaimana dalam ayat ini bisa kita
terapkan pada diri kita sebagai orang beriman dan kita tetap bisa mempertahankan keimanan kita sehingga kita bisa menjadi wali-walinya Allah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan surat Ali Imran ayat 62 sampai ayat 68. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.